Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai hubungan gradien garis yang merupakan materi matematika SMP kelas 8. A. Gradien garis yang saling sejajar. Perhatikan diagram kartesis berikut. Pada diagram kartesis berikut, kita memiliki dua garis, yaitu garis R yang berwarna merah ini, di mana garis R itu melalui titik A dan titik B. Kemudian terdapat garis S yang berwarna biru ini. Garis S melalui titik P dan titik Q. Berdasarkan gambar, apakah kita bisa menentukan gradien garis R? Kita akan menentukan gradien garis R dengan melihat gambar pada diagram kartesis berikut. Kita akan mengulang kembali materi menentukan gradien garis berdasarkan gambar. Oke. Gradien garis R, gradien kita lambangkan dengan huruf M. Kemudian karena ini garis R, maka MR sama dengan Y per X, atau komponen Y dibagi komponen X. Pada gambar, garis R melalui titik A dan titik B. Dari titik A ke titik B, kita bisa menentukan komponen X dan komponen Y-nya sebagai berikut. Oke. Sini ada garis yang berwarna hijau, ya. Ini adalah komponen X-nya, nilainya adalah 3. Kemudian yang tegak ini adalah komponen Y-nya, nilainya adalah 6 karena ke atas. Sedangkan yang 3 ini nilainya positif karena ke kanan. Sehingga gradien garis R atau MR sama dengan Y per X sama dengan 6 per 3. Yang tegaknya 6, mendatarnya 3. 6 per 3 sama dengan 2. Kemudian kita akan menentukan gradien garis S dari gambar berikut melalui titik P dan titik Q. Gradien garis S kita lambangkan dengan MS sama dengan Y per X. Y adalah komponen yang tegak, X adalah komponen yang mendatar. Oke, di sini kita lihat komponen yang tegak itu adalah 4, berarti Y-nya 4. Kemudian yang mendatar adalah 2, berarti X-nya 2. Sehingga MS sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Gradien garis R nilainya 2, gradien garis S nilainya juga 2. Oke. Berdasarkan gambar ini atau berdasarkan persoalan yang tadi, maka kita bisa simpulkan garis R sejajar dengan garis S. Kita bisa tuliskan seperti ini, garis R sejajar dengan garis S. Jadi garis miring yang 2 ini menunjukkan kata sejajar. Kita bisa lihat di gambar bahwa garis R sejajar dengan garis S. Dua garis dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut kita perpanjang, tidak akan ada titik potongnya atau titik pertemuan antara dua garis. Maka garis tersebut dikatakan garis yang sejajar. Dalam hal ini kedua garis yaitu R dan S jika kita perpanjang ya ke bawah sampai bawah atau ke atas, maka antara R dan S tidak ada titik potong, sehingga bisa dikatakan garis R sejajar dengan garis S. Gradien garis R atau MR itu nilainya 2. Kemudian gradien garis S atau MS nilainya juga 2. Sehingga gradien garis R sama dengan gradien garis S.
karena nilainya sama-sama 2. Maka dapat kita simpulkan garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Tadi ini garis yang sejajar, garis R dan S ini adalah sejajar, gradiennya sama. Maka garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Atau jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka pasti garis-garis tersebut saling sejajar. Untuk dua garis yang sejajar, berlaku rumus sebagai berikut. M1 sama dengan M2. Nilai gradien kedua garis yang sejajar adalah sama. Kita lanjut. Contoh ya. Contoh, garis G yang bergradien negatif 1, 2/3 sejajar dengan garis L. Tentukan gradien garis L. Oke, saya ulangi, garis G gradiennya negatif 1, 2/3 sejajar dengan garis L. Kita diminta menentukan gradien garis L. Maka jawab, di sini ada garis G dan garis L, garisnya sejajar. Gradien garis G kita sudah tahu gradiennya adalah negatif 1, 2/3. Berapa gradien garis L? Karena garis G sejajar dengan garis L, maka gradien garis G sama dengan gradien garis L, sama dengan negatif 1, 2/3. Jadi gradien garis L sama dengan negatif 1, 2/3. Lanjut. Sekarang B, gradien garis yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar berikut. Kita memiliki dua buah garis ya. Garis K yang berwarna merah ini melalui titik A dan titik P, kemudian garis L yang berwarna biru ini melalui titik B dan titik P. Di sini titik perpotongannya tidak tepat di sudut kotak ya, agak geser sedikit. Oke, bisa lihat. Maka titik P ini tidak bisa kita jadikan acuan untuk menentukan komponen X dan komponen Y. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Apa gradien dari garis K? Oke, kita akan mencari gradien dari garis K. Kita lihat ya. MK sama dengan Y per X. Nah, bagaimana dengan komponen Y dan X-nya? Kita lihat pada tampilan berikut. Oke, ada garis yang berwarna hijau ya. Y-nya itu yang tegak ini ya. Dan X-nya yang mendatar. Kenapa yang mendatar negatif 10? Karena panahnya ke kiri. Jika ke kiri negatif, kemudian ke atas ini 5 positif karena ke atas. Nah, titik acuan kita gunakan yang di sini karena letaknya tepat di sudut ya, antara pertemuan sudut-sudut di kotak-kotak ini. Kita tidak menggunakan titik P karena titik P tidak terletak pas di sudutnya. Kita cari titik lain yang pas di sudut kotak. Oke, kita gunakan titik yang di sini dan titik A di sini. Sehingga gradien garis K nilainya adalah yang tegak 5, yang mendatar negatif 10, maka 5 per negatif 10 sama dengan negatif 1/2. Kita sederhanakan pembilang dan penyebutnya masing-masing kita bagi dengan 5 maksudnya ya. Kita lanjut. Gradien garis L. Ini garis L-nya. Kita akan tentukan gradien garis L. ML sama dengan Y per X. Ya. Kalau kita lihat di gambar di sini, Y-nya ini yang tegak 8, X-nya ini yang mendatar 4. Oke, sama seperti tadi kita tidak menggunakan titik P sebagai titik acuan karena letaknya tidak pas di sudut. Kita gunakan titik lain yang pas di sudut, yaitu ya titik yang di sini ya, yang di koordinat 0,-6 dengan koordinat yang di sini. Sehingga kita dapat komponen tegaknya 8, komponen mendatarnya 4. Maka ML sama dengan Y per X sama dengan 8 per 4 sama dengan, kita sederhanakan, 2/1 atau sama dengan 2. Oke,
gradien garis K negatif 1/2, gradien garis L 2/1. Berdasarkan aktivitas ini, kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Oke, ini tadi gambarnya. Kita lihat garis K tegak lurus dengan garis L. Garis K ini garisnya ya, tegak lurus dengan garis L. Jika kita ukur sudut di sini, ini sudutnya 90 derajat. Maka garis K dan garis L adalah garis yang saling tegak lurus. Bisa kita tuliskan garis K. Nah, tanda yang seperti ini menunjukkan adalah tanda tegak lurus. Jadi bentuk ini kita bisa baca garis K tegak lurus garis L. Gradien garis K atau MK nilainya negatif 1/2. Kemudian gradien garis L atau ML sama dengan 2/1. Dari sini kita bisa lihat, gradien garis K jika kita kali dengan gradien garis L, nilainya adalah gradien garis K tadi negatif 1/2, kita kali dengan gradien garis L 2/1, ya, 1 kali 2 hasilnya 2, 2 kali 1 juga hasilnya 2, negatif kali positif negatif, berarti negatif 2/2, kita sederhanakan hasilnya jadi negatif 1. Sehingga kita bisa simpulkan hasil kali gradien garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1. Hasil kali gradien garis K dengan garis L yang saling tegak lurus ternyata hasilnya adalah negatif 1. Maka kita bisa simpulkan apabila dua garis yang saling tegak lurus maka berlaku M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Rumusnya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Ini berlaku jika kedua garis yang saling tegak lurus. Kita lanjut. Contoh nomor 1. Garis K yang bergradien 2/5 tegak lurus terhadap garis L. Tentukan gradien garis L. Di sini kita sudah tahu gradien garis K adalah 2/5. Kita diminta menentukan gradien garis L jika garis K tegak lurus terhadap garis L. Jawab. Misalkan gradien garis K itu sama dengan MK dan gradien garis L sama dengan ML. Maka tadi jika ada dua garis yang saling tegak lurus maka kedua gradiennya jika dikalikan hasilnya negatif 1. Maka MK kalau kita kali dengan ML sama dengan negatif 1. MK, gradien garis K, nilainya 2/5. Dikali ML, kita belum tahu nilai ML, sama dengan negatif 1. Maka ML sama dengan negatif 1 dibagi dengan 2/5. Bentuk pembagian kita bisa ubah dalam bentuk perkalian tetapi dibalik. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Maka ML sama dengan negatif 1 dikali 5/2. Hasilnya jadi negatif 5/2. Kita jadikan pecahan campuran jadinya negatif 21/2. Atau kita juga bisa menghitung menggunakan cara yang seperti ini. MK dikali ML sama dengan negatif 1. Maka ML sama dengan negatif 1 per MK. MK nya tadi 2/5 ya. Negatif 1 dibagi 2/5, maka hasilnya adalah kebalikannya ya. Dari 2/5 kebalikannya adalah 5/2. Maka ML sama dengan negatif 5/2. Untuk lebih mudahnya adalah jika ada dua garis yang saling tegak lurus, maka gradiennya akan saling berkebalikan. Contoh di sini MK-nya 2/5, maka ML-nya 5/2. Yang tadinya MK-nya di sini positif, ML-nya jadi negatif. Kesimpulannya tinggal dibalik kemudian berubah tanda. Positif jadi negatif atau negatif jadi positif. Kemudian nomor 2, diketahui MG sama dengan 4/7 dan MK sama dengan 7/4. Apakah garis G dan garis K saling tegak lurus? Untuk mengetahui apakah saling tegak lurus, maka kita ingat rumus
M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Oke, di sini MG dikali MK, 4/7 dikali 7/4 sama dengan 1. Di sini hasilnya adalah 1 bukan negatif 1. Sehingga kalau hasilnya bukan negatif 1, maka gradien garis K dan garis G itu tidak saling tegak lurus karena hasilnya bukan negatif 1, tapi melainkan adalah 1. Baik, lanjut. Di sini diberikan soal latihan